Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda HR-V 1,5 tipenya E-Matic tahun 2015. Nah, ini tampilannya tadi dari sisi kiri bagian depan serta sisi kanan. Nah, sekarang kita lihat saja spek apa saja yang ada di Honda HR-V ini. Nah, untuk lampunya dia sudah kristal reflektor. Nah, di sini lampu besar, lampu dim. Nah, di sini lampu sen ya, seperti itu. Oke. Nah, terus sudah dilengkapi dengan fog lampnya, fog lamp kristal reflektor juga. Nah, untuk grillnya sendiri, nah ini udah model Honda ya, Honda secara general. Nah, ini lambang Honda. Nah, di sini ada list chrome panjang. Nah, di sini kisi-kisi pendingin mesin, tempat plat nomor, serta di sini juga masih ada kisi-kisi pendingin lagi. Nah, terus di bagian sini kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, terus habis itu di sini lampu sen, di bagian bawah ada fog lampnya, sudah kristal reflektor juga. Nah, untuk kap mesinnya dia polos. Nah, sedangkan semprotan air wiper tuh terselip di sini, maaf. Nah, terus ini wipernya ada dua di bagian depan. Nah, sekarang kita jalan ke bagian samping ya. Nah, di bagian samping nih fender. Nah, di sini juga ada semacam bagian spakbor nih, Jadi dia warnanya warna hitam doff. Jadi kesan crossovernya kelihatan. Nah, untuk bannya sendiri ini masih tebal, masih di atas 80%. Nah, terus velgnya sendiri dia warnanya silver, bautnya 5. Terus rem bagian depan sudah cakram. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini di 215 55 R17. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Samping bersih ya, jadi dia tidak ada list-list apa-apa. Nah, terus habis itu di bagian atas ada tambahan talang air. Terus spionnya dia sewarna body, ini ada warna doff-nya. Dia sudah elektrik, sudah retract, dan ada lampu sennya juga kecil di bagian sini. Nah, terus untuk handle-nya di bagian sini, ini handle-nya model tarik ya, model tarik. Sudah ada tombol buat keyless entry sama buat kunci darurat. Nah, sedangkan yang di bagian belakang ini dia modelnya model congkel di bagian atas. Jadi memberi kesan mobilnya ini crossover yang 2 pintu. Nah, untuk remote-nya dia sudah keyless entry, start stop engine button. Nah, terus di sini coba dia bisa dioperasikan, dibukanya dengan sini, atau misalnya kita masukin tangan saja tanpa kita tekan. Misalnya ini saya tidak tekan, saya masuk ke sini. Nah, dia otomatis kebuka. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita nih burem. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk saja, kita lihat apa saja yang ada di bagian dalam. Nah, untuk interiornya sendiri dia dominasi warna gelap ya, warna hitam. Nah, di bagian sini dia bahannya bahan fabric. Nah, ini kotor. Oh, cuman kotor dikit. Nah, fabric dari sini juga bahan fabric empuk. Nah, terus di bagian sini ada handle buat buka pintu chrome, dan di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada tombol buat pengaturan spion, ini buat tombol retract-nya ya. Nah, di sini ada tombol central lock buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, ini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil. Ini ada kisi-kisi speaker. Nah, dalam mencari mobil bekas pastikan juga kita periksa sealer pintu ya. Nah, ini sealer pintu di bagian pinggir-pinggir pintu, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Nah, di sini ketutup oleh karet. Nah, apabila sealer pintu ini sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga di video ini akan ditunjukkan, jadi jangan di skip videonya. Nah, di bagian sini, nah ini jok bagian depan. Nah, jok bagian depan ini dia bahannya kombinasi antara bahan kulit nih di bagian samping-samping sini kulit dengan fabric di bagian tengah, sehingga tubuh kita yang menempel di jok juga dapat udara yang cukup ya, karena ini berpori-pori. Nah, terus sandaran kepala 2 terpisah. Ini bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Seat belt bisa diatur juga level ketinggiannya, ada 3 titik. Terus habis itu di jok supir, nah di sini ada buat
reclining, di sini buat naik turunin jok. Nah di bagian sini ada buat maju mundurkan jok. Nah terus habis itu kita ke bagian bawah dulu. Nah di bagian bawah kita bisa periksa juga nih. Nah pastikan bahwa di bawah tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah ini pedal rem, terus habis itu di sini ada pedal gas. Nah di kolong jok juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada, ini agak gelap nih, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah di bagian sini ada tuas buat buka kap mesin. Nah di bagian sini ada tuas buat buka tangki bensin. Terus di bagian sini ada ini tombol buat mematikan traction control. Terus habis itu kita ke sini lagi. Nah di sini ada kisi-kisi AC. Di sini ada juga kisi-kisi AC. Nah terus sekarang kita coba masuk saja ke dalam. Nah pada saat kita masuk ke dalam, nah ini cluster speedometernya. Nah di sini tombol start stop engine-nya ya. Nah ini karena dia keyless entry, jadi kita masukin start stop engine button ya. Jadi kita masukin saja ke kantong. Nah sekarang kita coba start engine ya. Start engine. Nah kita lihat speedometer. Nah kita injak rem. Sekarang kita coba nyalakan mesin. Nah pada saat kita nyalakan mesin, pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah terus kita periksa saja. Nah di bagian sini ada indikator buat RPM. Nah di sini ada indikator buat posisi giginya di mana. Nah ini apabila handbrake-nya nyala, parkir, dia akan nyala P. Terus di bagian sini ada indikator kecepatan mobil. Nah di bagian sini ada pintu kebuka, dia nyala. Supir nggak pakai seat belt, dia nyala. Nah ini bensin jika sudah minim dia nyala. Nah di sini ada konsumsi BBM, jadi pada saat real time jalan. Nah di sini ada jam digital, di sini odometernya ya. Jadi kilometernya 39.000, di sini bisa trip A, trip B. Nah di sini suhu luar ya 34 derajat. Nah kita ke bagian depan lagi. Nah di sini ada handle buat ini nih, dia bisa buat lampu besar, lampu kecil, fog lamp, terus lampu sen serta lampu dim. Nah ini ada dia triptonic pedal shift ya. Jadi ini untuk plus nambah kecepatan. Nah di sini ada minus untuk mengurangi kecepatan. Nah terus di sini ada handle. Nah di sini buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah kita maju lagi ke sini. Nah di sini kulit jeruk di setir juga masih oke. Nah ini bisa kita perhatikan, kita lihat. Nah terus habis itu di bagian tengah ada lambang Honda, terus airbag sudah dilengkapin di bagian setir. Nah di sini ada kontrol buat audionya ya, kontrol buat audio. Terus di bagian sini ada cruise control. Nah ini cruise control. Nah oke, sekarang kita ke bagian tengah. Nah bagian tengah audio sudah dilengkapi dengan LCD TV, bisa CD, MP3 serta radio FM AM. Kamera mundur juga sudah dilengkapin. Nah terus di sini ada kisi-kisi AC, ada tombol lampu hazard. Nah terus untuk AC-nya sendiri dia, nah ini tombol dulu nih, tombol start stop engine button ya. Nah di sini AC-nya sudah digital ya, sudah digital, dan dia tombolnya bukan tombol fisik. Nah di bagian sini ada buat pengaturan kecepatan angin AC. Nah di sini ada petunjuknya ya, nih kecepatannya sampai mana, nih arah semburan anginnya, terus habis itu nih AC on, ini derajatnya berapa derajat, terus di sini buat naik turunin suhu AC. Nah di bagian bawah ada defogger, buat defogger depan, defogger belakang, ini buat ventilasi dalam, ventilasi luar, ini buat AC off, ini buat matiin secara keseluruhan semuanya, termasuk blowernya. Nah di sini ada auto climate control. Nah di bagian sini tuas transmisi. Nah ini buat merilisnya. Terus di bagian sini indikatornya. Terus ada shift lock juga. Modelnya model pakai anak kunci ya. Jadi anak kuncinya ada bisa kita buka dari remote-nya. Nah terus di bagian sini, nah ini sudah elektrik, ini handbrake ya. Handbrake-nya sudah elektrik. Terus habis itu dilengkapi dengan brake hold ya. Jadi bisa otomatis, kalau kita jalan dia otomatis kebuka sendiri, atau pada saat kita berhenti dia otomatis aktif. Nah di bagian sini ada cup holder ya, sama bisa buat tempat penyimpanan. Nah ini cup holder tempat penyimpanan. Nah di bagian sini ada
konsol tengah nih ada tempat penyimpanan yang agak dalam. Nah ini nggak terlalu dalam. Nah terus habis itu di bagian tengah pun juga bisa kita dorong ke depan. Jadi untuk menambah nyaman tangan sebelah kiri pada saat kita nyetir. Nah ini ada kunci seat belt nih. Nah kunci seat belt. Nah di dalam kunci seat belt ini juga bisa kita perhatiin nih. Kalau ada sisa-sisa lumpur atau karat berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah kita lanjut ke bagian sini. Nah ini bagi penumpang yang sering kepanasan nih. Nah semua bagian dia nih AC jadinya. Nah oke, airbag sudah dilengkapin. Nah terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup yang sudah soft opening, masih lengkap juga. Dia service record Honda, jadi buku servis sama ini buku manual ya masih menempel, jadi lengkap. Nah ini plastiknya nanti kita bungkus juga biar nggak kotor. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini handle jika kita mau buka tutup pintu. Di sini tuas power window. Nah di sini handle buat buka pintu, chrome. Nah di sini ada buat lock unlock pintu. Nah kita ke atas, handle tangan atas modelnya retract. Terus kita ke sini, sun visor bagian penumpang depan dia sudah ada cermin, ada tutupnya serta ada lampunya juga. Oke, nah ini lampu baca. Di sini spion tengah, dia ada pengaturan level kesilauannya secara manual. Nah kita lanjut ke sini. Di sini ada buat tempat nyelip-nyelipin kartu. Nah di sini ada sun visor, ada cermin, ada tutup dan ada lampunya. Oke. Ada handle tangan juga nih. Jarang-jarang nih mobil di supir, tempat supir ada handle tangan. Oke. Nah bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita buka saja ininya, jendelanya, bagian pintu supir. Nah sekarang kita periksa di bagian belakang. Nah ini handle-nya model congkel. Sekarang kita periksa. Nah untuk door trim bagian belakang juga dominasi warna hitam. Nah di sini ada chrome-nya ya. Ada chrome-nya melingkar. Di sini chrome juga bahan buat handle buka pintu. Ini buat lock unlock pintu. Di sini buat power window ya. Ini power window, tuas buat power window. Di sini buat jika kita mau dorong atau kita tarik pintu. Nah ini bahannya bahan fabric. Di sini juga bahan fabric empuk ya. Oke. Nah kita ke bawah. Di sini ada kisi-kisi speaker. Nah di sini ada cup holder. Nah serta sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Nah, yang bagian bawah dia tertutup oleh karet nih di sini. Oke. Nah, ini jok bagian belakang. Jadi jok bagian belakangnya ini bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Terus bahannya juga sama, kombinasi antara fabric serta kulit. Nah, di bagian sini ada senderan kepala nih. Senderan kepala ini ada, ini bisa naik nggak? Oh nggak. Jadi senderan kepala dia ada 2 ditambah dengan ini. Senderan tangan, terus seat beltnya dia 3 titiknya ada 2 serta 2 titiknya ada 1 ya. Oke. Nah terus habis itu di bagian sini apa lagi ya? Oh kita masuk aja ke dalam. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan. Di bagian bawah ada cup holder. Terus habis itu di bagian door trim sisi sebelah kiri yang belakangnya ada cup holder, kisi-kisi speaker, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Terus habis itu tuas buat buka power window. Terus habis itu di sini ada handle buat buka pintu serta di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Oke. Nah, sudah dilengkapi dengan isofix juga nih. Dan pelipatan bangkunya ini dia 60% 40% ke depan. Dan kalau nggak salah bisa rata lantai. Oke. Nah, sudah bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita periksa lagi. Nah, untuk ban dia masih tebal nih, masih di atas 80%. Nah terus pelek ban, ukuran ban sama. Remnya juga sudah cakram di bagian belakang. Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini dia model yang hitam dove-nya ini dia lanjut ya dari belakang semua nih, nyambung terus ya. Jadi kesan gagahnya dapat. Nah di bagian atas ada antena shark fin ya. Antena shark fin. Nah ini spoiler belakang, ada lampu remnya, kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Ini ada wiper belakang. Ini lambang Honda. Di sini lampunya sudah kristal reflektor juga. Nah di sini kalau nggak salah dia ini LED ya. LED lampu sen serta lampu mundurnya. Ini HRV, Honda HRV. Ini iVTEC mesinnya. Nah terus kamera mundur
serta di sini tempat naruh plat. Cuman ini belum dilengkapin ya, tidak ada sensor parkir. Nah, untuk buka pintu dia tombol ini buat buka pintu dia tombolnya tombol elektrik ya. Jadi tinggal kita tekan. Nah, cuman naiknya ke atas masih dengan hidrolik ya. Nah, di bagian atas bisa kita periksa juga nih. Sealer pada pintu belakang, pastikan bahwa sini kok agak buram. Nah, kondisi masih oke. Terus habis itu tulangan-tulangan pintu bagian sini jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan nih. Nah, oke. Nah, untuk bagasinya juga luas. Ada lampu bagasi juga di bagian sini nih. Ini otomatis nyala ya, jadi tidak, bisa on off ya. Nah, bisa on off. Jadi dia bisa on off. Nah, terus habis itu dilipat bisa rata untuk dapat space bagasi yang lebih luas. Nah, terus di bagian bawah ini ada ban cadangan. Ban cadangan ini full size dan peleknya juga pelek sama ya dengan yang keempat roda lainnya. Nah, ini ada toolkit serta tempat dongkrak. Nah, di sini di bagian-bagian sini juga bisa kita periksa juga nih. Nah, bagian-bagian dalam ini jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, terus di bagian sini juga pastikan bahwa tidak ada karat ya di bagian tempat ban cadangan untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Sip. Sudah kita periksa bagian bagasi. Nah, sekarang ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ban ketebalannya masih 80%, velg sama semua ukurannya sama ban. Nah, sekarang kita periksa door trim pintu belakang sebelah kiri, kondisi juga masih oke. Child lock, sealer pintu kita periksa. Nah, sekarang kita lanjut pintu bagian depan. Pintu bagian depan door trim. Nah, ini bisa kita lihat kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas reparasi, pintunya tidak bekas gantian. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan, tampilan dari jok bagian depan. Oke, sekarang kita periksa lagi. Nah, ini spion, terus ban 80% ketebalannya. Nah, ini sama, ukuran semua sama pasti. Nah, terus kita ke bagian terakhir yaitu bagian mesin. Nah, untuk buka mesin ini tadi tuas sudah dibuka nih, udah renggang sedikit. Nah, di sini ada tuas, kita dorong ke kanan. Nah, Honda HR-V ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini termasuk mesin handalan Honda karena mesin ini dipakai untuk berbagai macam jenis Honda yang lainnya seperti Honda Jazz pakai ini, Honda City juga pakai ini, terus habis itu Honda Freed juga pakai ini. Nah, terus kita periksa bagian atas dulu ya. Bagian atas sealer kap mesin juga sama, dia ada sealernya juga, kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Sama di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan sudah dilengkapi dengan peredam panas. Peredam panas sudah lengkap. Terus di bagian depan apron juga kita periksa. Ini besi yang memanjang di depan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nih, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, terus apa saja yang ada? Nah, di bagian bawah sini nih ada radiator. Terus habis itu ini ada buat pengisian radiator coolant. Nah, terus habis itu di sini ada ini tangki cadangan radiator coolant ya, dia ke bawah. Terus di sini ada tuas nih buat menahan kap mesin ya, jadi besi yang panjang. Nah, di sini ada ini tutup nih buat pengisian air wiper. Nah, di bagian sini ada ini modul ABS, di sini buat mengisi minyak rem. Nah, terus ini di bagian mesinnya, di sini ada tuas buat kita meriksa level oli mesin. Nah, bawah tuh yang warna biru tuh filter oli ya. Nah, ini mesinnya, di sini ada filter udara mesin. Nah, buat tutup, ini tutup nih, tutup oli ya, oli mesin ya, pengisian oli mesin. Oke, nah di sini aki, di sini ECU. Nah, di sini ada ini kotak buat ini nih, spring, penyimpanan spring dan relay ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ya video tentang spek salah satu
mobil yang ada di showroom kami ya, stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda HR-V 1,5 tipenya E Matic tahun 2015. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di deskripsi atau keterangan video yang video ya di bawah ini biasanya kalau di YouTube. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas ya, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, oke atau tidak. Terus habis itu performa mesin, kaki-kaki. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini. Pas di hook, stok kami juga banyak nih, dari luar sampai ke bagian dalam ya. Jadi posisi showroom kita letaknya di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama. Dari gerbang utama juga mudah menuju Zal Motor. Tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook. Area parkir di sini luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai ya, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow ya sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta share juga ke keluarga, kerabat, saudara, siapa-siapa juga yang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.